Shalom BPCC, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda pada hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, sungguh besar kasih setiamu, kasih dan anugerahmu yang selalu mengubah hidup kami, membuat kami terpesona bahwa sungguh Engkau yang pimpin hidup kami hari demi hari. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur karena pribadi-Mu yang luar biasa yang selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami menghormati Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua pada siang hari ini. Namun sebelumnya, saya secara pribadi mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya bagi setiap kita yang mendengarkan, yang menonton acara ini. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan yang dari tahun yang kemarin yang kita sudah lewati sungguh nyata dalam hidup kita sampai saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berkat-Mu yang sangat dahsyat dalam hidup kami, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan yang melawat setiap kami yang mendengarkannya, sehingga setiap kami menerima berkat istimewa, berkat sukacita, berkat damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap kami, berkati setiap orang yang menonton acara ini, karena kami percaya ini juga cara Tuhan untuk menjangkau orang-orang, untuk memberkati orang-orang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kehidupan, kesempatan bagi setiap kita pada siang hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sungguh percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah terang dan pelita bagi kaki kita. Di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman adalah firman yang kekal, firman yang tinggal tetap. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Maka firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita dalam menghadapi dan menjalani tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya, Iman Makin Teguh di Tahun Baru. Iman makin teguh di tahun baru. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Dan kita lanjutkan dalam firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Musa. Pesan firman Tuhan ini datang kepada Nabi Musa untuk umat pilihannya, umat Israel yang akan dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, firman Tuhan ini juga akan berlaku, akan relevansi bagi saudara dan saya. Sampai saat ini
Bahkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan menyertai umat pilihannya sampai masuk kepada tanah perjanjian. Tuhan berjalan di depan menuntun umat pilihannya dan menuntun saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, saya kasih sedikit contoh ya. Kalau hari-hari ini zaman teknologi yang sangat canggih ya, kita kalau pergi di suatu tempat kita buta dengan alamat itu, kita tidak tahu di mana letaknya alamat itu, kita boleh mempergunakan teknologi atau Google Map ya. Jadi tempat yang belum pernah kita tuju, kita bisa menggunakan itu ya. Kita akan dituntun ke tempat yang kita tuju itu. Walaupun ya seringkali dalam teknologi yang canggih ini kita kadang tersesat, kadang tidak sampai pada alamat yang dimaksud, kadang tidak sampai pada tujuan yang dimaksud. Tetapi itu hanya contoh kecil, hanya contoh ringan. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita, yang menetapkan langkah kita, yang berjalan di depan kita, maka dipastikan kita akan sampai pada tujuan kita. Kita dipastikan akan sampai pada garis yang dituju. Kita akan pastikan bahwa Tuhan lah sendiri yang akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut dan patah hati. Ya, memang dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi fase yang baru, keadaan yang berubah, bahkan tahun yang kita lewati, tahun 2020 ini adalah tahun yang tersulit. Ya, secara perekonomian, secara global sangat di luar prediksi, di luar ekspektasi orang-orang. Dan Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan mampu melewati kesulitan demi kesulitan dan berdiri teguh sampai di awal tahun 2001 ini. Kalau tahun 2020 penyertaan sungguh nyata bagi hidup saudara dan saya, maka tahun ke depan, tahun-tahun yang akan datang, percayalah, hal yang sama Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya. Tuhan kita, Tuhan yang tepati janji, Tuhan yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, jangan takut dan patah hati. Peristiwa 2020 banyak hal yang berubah dalam sistem, dalam kebiasaan kita. Ya, sudah mulai ada gereja online, mulai sekolah online, semuanya serba online. Dulu kita tidak pernah sampai membayangkan ini terjadi, tapi keadaan memaksa itu harus terjadi. Tapi puji nama Tuhan, lewat keadaan yang kita alami ini, ada cara Tuhan juga untuk memberkati banyak orang. Lewat teknologi canggih ini, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Firman Tuhan boleh sampai ke pelosok-pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia ini. Kita mengucap syukur karena dari setiap kesulitan ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali tahun yang baru ini kita perlu memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan sebagaimana Nabi Musa memiliki iman yang kokoh setelah dipilih oleh Tuhan. Dengan tongkat di tangannya, dia mampu membelah lautan menjadi jalan yang kering untuk dilewati umat Israel. Dengan cara ini, mereka diluputkan dari ancaman Raja Mesir pada saat itu yang ingin membinasakan mereka, yang ingin membunuh mereka. Itu sangat dahsyat cara Tuhan menolong dan memelihara mereka. Bahkan Joshua dengan tari-tarian, puji-pujian, bunyi-bunyian musik, dia mampu merobohkan tembok Yeriko yang begitu besar dan kokoh. Itulah cara Tuhan menolong
anak-anak umat-umat pilihannya. Kita sungguh percaya, kita jangan takut karena Tuhan ada di depan kita. Jangan patah hati. Itu pesan firman Tuhan yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Bapak Ibu sungguh percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, baik tahun kemarin, tahun yang akan datang, tetap kasih-Nya tidak berubah. Kasih yang sama, pertolongan yang sama, itu tetap berlaku bagi saudara dan saya. Miliki iman yang teguh, miliki iman yang kuat, percayakan sungguh hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di Mazmur Daud 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, walaupun dia berhadapan dengan masalah, sedang ada dalam masalah. Satu hal yang dia alami, langkahnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tentu saja harus menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, pesan firman Tuhan kepada saudara dan saya pada saat hari ini, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, saudara dan saya pastikan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara kita mendapatkan pertolongan, cara kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berhidup berkenan kepada Tuhan. Jauhi dosa, jauhi hal-hal yang buruk yang mempengaruhi iman percaya kita. Mari kita sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan dan berkenan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidupilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan dalam perjalanan hidup kita, dalam bergaul kita, dalam berkomunitas kita, dalam komunitas gereja, di masyarakat, di mana saja, di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah sikap iman dalam hati kita. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus memiliki hati yang percaya sungguh-sungguh, tidak takut dan tidak khawatir terhadap hari esok. Menjalani tahun yang baru ini, teguhkan dan kuatkan dirimu, bahkan Tuhan itu sungguh nyata pertolongannya dalam penyertaannya dalam sepanjang hidup saudara dan saya. Sikap iman dalam hati kita, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tidak boleh goyah, kita tetap teguh, tetap kuatkan hati kita, karena kita percayakan hidup kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyertai dan menolong hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap iman dalam ucapan. Ya, ini yang kedua, sikap iman dalam ucapan. Nah, kita baca di Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan.
dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Lanjutkan di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita haruslah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Juga setiap perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain, bahkan mendukakan hati Tuhan. Ya, perkataan-perkataan yang memberkati. Jangan ada kata kutuk, caci maki, atau bersungut-sungut dari mulut bibir kita. Biarlah kita ucapkan perkataan yang positif, yang memberkati, yang membangun orang lain, yang memperkatakan yang tulus, yang keluar dari dalam hati kita. Bapak Ibu, beberapa banyak yang kita jumpai di luar sana, bahwa kata-kata mereka kadang menyakiti, lebih tajam daripada pedang. Inilah yang diingatkan kepada kita, bahwa hati-hatilah dengan perkataanmu. Dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama pun keluar kutuk. Tapi bagi saya dan saudara, marilah dari mulut yang sama keluarnya hanyalah berkat, 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 dan berkat, supaya hati Tuhan disenangkan. Ya, yang sikap iman yang ketiga, sikap iman dalam perbuatan. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, lakukan apa yang menjadi bagian kita atau tanggung jawab kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apakah kita orang kantoran kah? Apakah kita pendeta kah? Hamba Tuhan kah? Ibu rumah tangga kah? Kepala keluarga kah? Lakukan itu tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan sesuai kapasitas kita. Ya, saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi sikap iman dalam perbuatan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Melakukan perbuatan yang baik. Ya, mungkin banyak hal yang kita jumpai dalam komunitas kita, dalam pergaulan kita, ada orang-orang yang berlaku tidak baik. Jangan sampai kita terkontaminasi. Hari ini firman Tuhan menegur kepada saudara dan saya, apapun kondisinya, lakukanlah yang terbaik, ya, supaya hati Tuhan disenangkan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan iman yang dahsyat dalam hidup kita. Mungkin dalam hati Bapak Ibu berkata bahwa tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Tetapi percayalah, kita mampu melakukan itu. Ya, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita atau tanggung jawab kita sesuai kapasitas yang Tuhan sudah tentukan kepada kita masing-masing, dan Tuhan pasti melakukan bagiannya dalam rancangan perjalanan hidup kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang setia akan mengerjakan rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, inilah yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa kita lakukan saja tugas kita
lakukan yang baik. Ya. Di Matius 21 ayat 21. Nah, ini pernyataan Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melakukan perbuatan iman yang dahsyat dalam hidup kita. Mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin kita mampu memindahkan gunung dalam logika kita secara manusia. Tetapi percayalah Tuhan, kalau kita bawa dalam dimensi rohani kita, mungkin masalah kita di dalam tahun yang kita lewati, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pergumulan kita, mungkin saja itu gunung yang besar yang sudah Anda campakkan. Mungkin saja itu laut yang luas, yang dalam, yang tidak mampu diseberangi, tetapi Tuhan menolong dan kita mampu melewati itu. Ya. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan saya itu adalah satu bukti kalau masih berdiri teguh dengan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita mampu melewati masalah kita yang sangat sulit dan berat itu. Kalau dibayangkan mungkin seperti gunung yang kita campakkan ke laut. Ya. Tapi percayalah, kalau kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan mampu melakukan yang jauh lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nyata pertolongan Tuhan dan membawa bangsa pilihan masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal ini pun Tuhan akan menyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kalau firman Tuhan tadi datang kepada Nabi Musa dan penyertaan Tuhan sungguh nyata, dan Bapak, Ibu, dan saya adalah saksi daripada penggenapan kebenaran firman Tuhan, mereka masuk dalam tanah perjanjian, maka penyertaan Tuhan juga akan berlaku bagi saudara dan saya untuk hari-hari ke depan ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya akhiri khotbah yang sederhana ini, mari saya mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kembali kepada kita akan 3 hal yang tadi, yaitu sikap iman dalam hati kita. Miliki sikap iman yang kokoh dan teguh. Ya, firman Tuhan itulah yang membuat iman kita kokoh dan teguh dalam hati kita. Yang kedua, sikap iman dalam perkataan. Jadilah berkat dalam perkataan kita, dalam komunikasi kita dengan siapa saja, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman baik kita, dengan siapa saja. Perkatakan yang positif, yang memberkati banyak orang, yang memberkati, yang membangun orang itu pada saat kita memperkatakan hal-hal yang positif. Ya. Yang ketiga, sikap iman dalam perbuatan. Ya. Lakukanlah segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keberadaan kita. Apakah kita kepala keluarga, ibu rumah tangga, direktur, atau guru, dosen, dan lain sebagainya, lakukanlah, berbuatlah itu dengan iman yang berkenan, berbuat baik yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sikap iman yang kita harus miliki untuk kita menatap masa depan, untuk kita berjalan memasuki bulan demi bulan yang akan datang di tahun 2021 ini. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Gembala Sidang seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Umburi Himeha.
Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini senantiasa menguatkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari Kamis, Solution Talk Show jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat acara ini, karena lewat acara ini kita akan melihat banyak hal yang akan membahas tentang isu-isu terbaru yang dibahas dalam perspektif Alkitabiah. Mari dukung, mari like, comment, and subscribe acara ini dan share ke siapapun supaya menjadi berkat bagi orang lain. TDG setiap hari Sabtu, ibadah akan tetap dilakukan secara Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi sekali lagi dapat mengakses acara atau ibadah ini di link atau di WhatsApp TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Kini saatnya kita semua memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di link nomor account di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Serahkanmu
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, kita sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya ajak semuanya boleh berdoa, menaikkan doa permohonan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, yang sudah berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami dan menguatkan kami semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa kepada Tuhan kami yang hidup. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau di kota, diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan menetapkan Engkau juga menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita boleh menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.